Selanjutnya sesi akan saya serahkan kepada Kak Senggi. Dipersilakan Kak Senggi, waktu dan layarnya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya cek dulu untuk suara. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak Senggi? Terdengar. Oke, terima kasih Ibu untuk bantuannya. Oke, sebelumnya teman-teman selamat pagi. Halo teman-teman semua. Selamat pagi Kak Senggi. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah sudah mulai bosan dengan kegiatan yang PPKM seperti ini? Baik nih Kak, ini teman-teman juga tampaknya wajahnya semangat-semangat Kak untuk mendengarkan pemaparan Kak Oke, Senggi. oke siap. Oke, mungkin daripada kita berlama-lama, mungkin kenalan dulu kali ya. Kan karena kalau nggak kenal kita nggak sayang, walaupun udah sayang tapi kita nggak kenal-kenal juga, bingung juga seperti apa ini kehidupan. Oke, oke. Kenalin dulu teman-teman. Nama saya Zenggi, itu saya dari Marketing Unika Atma Jaya. Mungkin di sini teman-teman mungkin ada pertanyaan nanti, misalkan tentang Unika Atma Jaya, silahkan ditanyakan ke aku, nanti bisa aku bantu. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku akan mempresentasikan sedikit tentang apa itu ya. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya, teman-teman. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat ya? Semoga sudah terlihat lah ya. Oke, oke perkenalkan dulu kita dari Unika Atma Jaya. Nah, itu ada tagline-nya, terpercaya kualitas lulusannya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita ada 3 kampus nih teman-teman. Kita ada 3 kampus. Yang pertama itu ada di kampus Semanggi, kampus yang paling tua lah ibaratnya kita. Itu sebutnya adalah Center for Nation Development. Nah, lalu yang kedua ada di Pluit, itu Center for Health Development, itu untuk teman-teman yang berminat di bidang studi kedokteran berbau dengan kesehatan, kan di kampus Pluit. Lalu yang ketiga, kampus yang paling muda kita, kampus di BSD. Itu Center for Human Development, itu adalah kampus benar-benar baru, itu baru beberapa tahun aja kita bikin. Jadi ibaratnya yang paling muda itu ada di kampus BSD. Oke, ini teman-teman, sorry, kita ada beberapa fakultas di sini. Yang pertama, itu ada Fakultas Ekonomi. Oke, Fakultas Ekonomi itu apa aja sih? Oke, di Fakultas Ekonomi itu ada namanya program studi manajemen, lalu ada program studi akuntansi, lalu ada program studi ekonomi keuangan dan perbankan. Nah, lalu yang selanjutnya ada di Viabikom. Viabikom, apaan tuh? Jadi Viabikom itu adalah Fakultas Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi. Seperti namanya, kita juga ada program studi ilmu administrasi bisnis, lalu ada ilmu komunikasi, dan ada pariwisata. Lalu yang ketiga ada Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Ini yang teman-teman misalkan mau menjadi guru, seorang pengajar, silakan mendaftar di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Kita ada berbagai program studi juga, ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan agama Katolik, pendidikan bimbingan konseling, lalu ada pendidikan guru sekolah desa. Nah, lalu di Fakultas Teknik buat teman-teman yang cowok atau yang cewek yang suka dengan teknik, suka dengan hitung-hitungan, silahkan masuk di Fakultas Teknik kita teman-teman. Itu ada teknik mesin, teknik elektro, industri, dan informasi. Lalu selanjutnya kita ke yang sebelah kanan, itu ada Fakultas Hukum. Yang pasti adalah ilmu hukum. Lalu ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Itu ada namanya, jelas sesuai dengan namanya, di kedokteran dan juga farmasi. Nah, yang tadi aku sudah sempat bilang, itu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini di kampus khusus nih. Di kampus namanya Kampus 2, Kampus Pluit. Kenapa dibedakan? Karena memang berdekatan dengan rumah sakit kita. Jadi kita punya rumah sakit, nah disitu berdekatan dengan ke kampus juga seperti itu. Lalu ada Fakultas Psikologi dan yang terakhir ada Fakultas Teknobiologi. Di dalamnya ada bioteknologi dan teknologi pangan. Oke,
Untuk selanjutnya, mungkin kita akan mengenal sedikit tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di ekonomi dan bisnis tadi sudah seperti di slide yang sebelumnya, itu ada 3 program studi, manajemen, akuntansi, dan ekonomi perbankan, ekonomi keuangan dan perbankan. Nah, di dalamnya itu pasti ada poin-poinnya nih. Jadi di manajemen itu juga teman-teman pasti akan mempelajari tentang manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, sumber daya manusia, dan manajemen bisnis. Lalu di akuntansi sendiri itu ada sistem informasi, akuntansi pengauditan, akuntansi manajemen, pasar modal, perpajakan, dan akuntansi keuangan. Lalu untuk di ekonomi keuangan dan perbankan, seperti di namanya, kita mempelajari tentang keuangan dan perbankan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sedikit tentang kerjasama kita di Fakultas Ekonomi tadi. Itu ada kerjasama nasional dan internasional. Oke. Lalu ini adalah foto-foto kita. Nah, ini fakultas teman-teman kita dari Fakultas Ekonomi. Nah, ini sebelum PPKM ya, teman-teman. Rasanya kangen banget bisa berkumpul bersama kayak gini, foto bareng. Apa namanya? Emosinya tuh dapat banget ketika kayak gini. Yang jelas kita kangen banget untuk suasana seperti ini. Semoga cepat selesailah untuk pandeminya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan di fakultas apa ini? Ada fakultas Viapicom. Oke. Untuk lanjutnya ada administrasi bisnis, ada ilmu komunikasi, ada pariwisata. Nah, di administrasi bisnis sama kita belajar tentang SDM, pemasaran, bisnis internasional, dan kewirausahaan. Lalu di Ilkom kita belajar komunikasi korporasi, komunikasi pemasaran, dan media communication. Lalu di pariwisata ada MICE, terus hotel management, culinary art, and kitchen management. Ini adalah bentuk kerjasama kita, baik secara nasional dan internasional untuk di Viapicom. Lalu untuk selanjutnya kita akan beralih ke foto-fotonya. Nah, ini foto-foto teman-teman kita. Oke. Lalu untuk selanjutnya Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Yang seperti tadi sudah dibilang, yang teman-teman berminat ingin menjadi guru atau ingin membagikan ilmunya ke misalkan ke adik-adik kalian suatu saat nanti ya, kalian misalkan sudah lulus, kalian bisa mengajar, nah kalian masuk ke sini. Seperti biasa, kita ada poin-poinnya, itu ada di bahasa Inggris, lalu juga ada pendidikan agama Katolik, itu juga ada pengembangan ilmu kata-ketik, lalu ada di BK itu pendidikan dan pendidikan, lalu di pendidikan guru atau pendidikan guru sekolah dasar atau kita biasa sebut adalah PGSD, itu ada MIPA dan bahasa Inggris. Lalu ini juga kerjasama kita teman-teman untuk Fakultas Pendidikan dan Bahasa, yaitu nasional maupun internasional. Lalu ini adalah foto-foto teman-teman kita. Nah, langsung praktek langsung nih. Jadi teman-teman kita tuh sudah dapat teorinya, nah langsung praktek langsung nih. Seperti terlihat di gambar ini, itu ada beberapa teman-teman kita yang melakukan pengajaran. Seperti apa sih sistem pengajarannya, kayak gitu. Biar praktek langsung kan lebih tahu lah ya dibandingkan dengan teoritis doang. Oke, langsung ke Fakultas Teknik. Untuk Fakultas Teknik, buat teman-teman yang minat silahkan mendaftar. Biasanya ini buat teman-teman yang suka banget dengan berbau dengan hitung-hitungan, logika, seperti apa. Masuk aja ke Fakultas Teknik teman-teman, asik banget. Di sini ada teknik mesin, yaitu yang bisa teman-teman kalian baca, itu di perancangan teknik, lalu teknik produksi, material, robotika, dan sebagainya macam. Lalu di elektro itu ada robotika, telekomunikasi, dan sebagainya macam. Juga industri juga sama teman-teman. Rekayasa sistem manufaktur, rekayasa faktor manusia dan ekonomi, lalu sistem industri, dan sebagainya. Lalu sistem informasi, jelas, berhubungan dengan komputer, sesuai dengan di zaman sekarang, yang berhubungan selalu gadget. Pasti kita juga belajar tentang data science dan software engineering. Wah, ini teman-teman misalkan pengen bikin aplikasi, bisa masuk sini. Software engineering. Menarik banget.
Lalu kita untuk nasional, oke, lalu foto-foto kita, nih Fakultas Teknik teman-teman. Ya, mungkin kalian lihatnya kok banyak cowoknya, nggak apa-apa. Ceweknya juga ada kok teman-teman. Jadi nggak melulu tentang cowok. Gitu, ini foto-foto kita. Oke, lalu ini adalah dari Fakultas Teknik itu memberikan serah terima ibaratnya itu ke Rumah Sakit Atma Jaya. Jadi itu adalah ibaratnya itu robot itu yang bisa dikendalikan dari jarak jauh nih kan baru pandemi. Nah itu dokter atau operator itu akan mengendalikan robotnya itu masuk ke kamar pasien tuh itu sebagai alat komunikasi lah karena kan masa pandemi waktu kemarin itu kan baru tinggi-tingginya ya. Jadi kita membuatkan robot ini diberikan ke rumah sakit kita seperti itu. Lalu Fakultas Hukum. Wah, ini teman-teman misalkan menjadi lawyer bisa sekali nih yang suka dengan hukum, dunia perhukuman yang menarik-menarik bisa masuk hukum pidana, hukum ekonomi dan bisnis, hukum internasional, perdata dan hukum tata negara. Sama seperti yang sudah pasti kita juga punya kerjasamanya nasional dan internasional. Nah ini foto-fotonya anak-anak hukum nih. Oke. Nih asiknya di hukum tuh gimana ya teman-teman? Asiknya di hukum itu jadi teman-teman tuh kayak biasanya ketika ada hari HAM atau hari berhubungan dengan hukum itu teman-teman dari Fakultas Hukum itu akan di koridor tuh di koridor itu biasanya kan ya, namanya Fakultas Hukum lah ya itu akan seperti kayak udah tahu ada namanya Hari HAM Internasional seperti kayak gini nih kayak bikin stand sendiri tuh Fakultas Hukum tuh jadi akrabnya tuh di situ tuh Fakultas Hukum tau lah ya kalau misalkan berhubungan dengan hukum kan kita nggak bisa sendiri harus berhubungan dengan teman-teman yang lain nih nah keakrabannya didapetin dari yang di foto yang di kiri pojok nih kiri pojok itu. Oke kita lanjut ke Fakultas Kedokteran. Nah, ini Fakultas Kedokteran kita, teman-teman. Ada kedokteran dan ada farmasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja langsung. Itu ada kerjasama nasionalnya pasti, dan internasionalnya. Lalu ada rumah sakit juga. Ini rumah sakit pendidikan kita, teman-teman. Itu ada di rumah sakit ada berbagai macam rumah sakit ya teman-teman ya. Ada di rumah sakit yang pendidikan utama, lalu ada rumah sakit untuk namanya pendidikan. Nah, itu ada berbagai macam. Nah, lalu untuk selanjutnya juga ini foto-foto teman-teman. Foto-foto kedokteran kayak gini nih. Tahu lah ya seperti yang kayak di film-film di sinetron kalau teman masih nonton kayak gini nih. Oke, ini Fakultas Psikologi kita teman-teman. Ini biasanya paling penasaran nih teman-teman biasanya berhubungan dengan psikologi. Psikologi itu ngapain aja ya? Nah, jadi di psikologi kita ada namanya psikologi klinis, sosial, industri, dan organisasi, lalu ada namanya psikologi di bagian pendidikan. Lalu ini kerjasama kita. Nah, lalu ini foto-fotonya. Nah, ini. Nah, sama seperti Fakultas Hukum teman-teman, Fakultas Psikologi juga menjalin keakraban. Itu kalau biasanya ya, itu di Fakultas Psikologi itu teman-teman dari Fakultas Psikologi ini ibaratnya apa ya? Mosnya itu paling lama. Kenapa paling lama? Nah, itu kenapa paling lama? Karena dari mulai yang baru sampai ke yang tinggi, yang ke kakak tingkatnya, itu saling kenal. Jadi dijalin keakrabannya itu di masa orientasinya itu, lalu nanti bisa sharing-sharing di situ, lalu nanti bisa cerita-cerita juga ketika masa orientasi. Jadi akrab banget ketika udah masuk nih, udah masuk ke semester 1 dan lanjut, oh udah tahu nih, wah ini kakak tingkatku nih. Nah, kan bisa masuk aja ke situ. Dan bisa langsung ngobrol tanpa perlu, aduh, ini kakaknya kak kelihatannya enggak nih, kayak gitu. Enggak. Di psikologi enggak ada yang kayak gitu. Lalu ini teknobiologi. Lalu ada biologi, lalu juga ada teknologi pangan. Nah, ini buat teman-teman yang suka ngecek-ngecek penasaran pasti kandungannya. Nah, ini kita bisa masuk ke sini teman-teman.
Oke, ini kerjasama nasional dan internasional. Nah, ini Fakultas Teknobiologi itu punya tempat khusus itu untuk pusat penelitian dan pengembangan tempe. Nah, mungkin langsung ke selanjutnya. Kenapa sih harus memilih Unika Atma Jaya? Jadi kan tadi sudah aku jelasin nih tentang sedikit apa aja sih prodi-prodinya, apa aja sih fakultas-fakultasnya, gimana sih kehidupannya sedikit. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kenapa sih kalian harus memilih untuk Unika Atma Jaya. Yang pertama, itu jelas nilai-nilainya. Yang kedua adalah kualitas. Yang ketiga adalah networking-nya. Mungkin langsung lanjut aja ke bagian nilainya. Jadi, sedikit cerita ini kali ya. Jadi sebenarnya tuh Unika Atma Jaya itu didirikan tuh bukan dari yang benar-benar Katolik kayak gitu. Jadi didirikan oleh kelompok awam muda itu UNICEF pertama itu yang didirikan oleh orang awam kayak gitu. Lalu juga memiliki pastoran juga sebagai wahana pendampingan iman untuk baik dari dosennya, baik dari mahasiswanya sampai ke karyawan-karyawannya. Gitu. Nah ini jadi di tahun 1989 itu kalau teman-teman tahu harusnya sedikit tahu ya ada namanya Paus Yohanes Paulus II. Nah itu datang ke Indonesia dan termasuk juga itu adalah ikut memberkati dan meresmikan gedung B beserta kapalnya. Jadi di Atma Jaya nanti namanya di kampus Panggi itu ada ruangan khususnya jadi tempat duduknya si paus itu seperti dikacain kayak gitu dikaca. Nah itu adalah bentuk kita memberikan kenang-kenangan kayak gitu. Juga termasuk kita memberikan nama gedungnya itu gedung B-nya itu nama kecil beliau itu Carol Wojtyla. Nah ini aku nggak pernah bisa baca ini susah bacanya. Wojtyla itulah pokoknya itu nama gedungnya itu dari masa kecilnya beliau. Oke ini foto-fotonya teman-teman. Nah jadi ini adalah kampus Manggi. Nah kan pausnya kan duduk di sini nih duduk di situ. Nah itu kita berikan kaca kayak gitu. Jadi ketika teman-teman besok main-main ke Semanggi kalian masuk ke hallnya itu nah pasti langsung kelihatan wah ini tempat duduknya Paus Yohanes Paulus ya. Nah lalu yang kedua itu adalah Unika Atma Jaya itu didirikan di 1 Juni 1960 itu bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Kenapa juga kita mempunyai logonya berbau dengan Pancasila ya teman-teman. Karena memang kita berdirinya tepat sekali dengan Pancasila. Lalu selanjutnya itu bagian gedung dasar itu merupakan ruang terbuka. Ibaratnya seperti itulah. Ini mungkin terlalu teman-teman bingung juga ini apa sih maksudnya. Jadi kita membuat gedung itu membangun wadah-wadahnya itu untuk berkembang. Ya filosofinya lah ya, filosofinya seperti itu. Lalu di segi kualitas, kita lanjut ke segi kualitasnya teman-teman. Segi kualitas kita itu sudah mendapatkan QS Stars. Lalu di Microsoft kita juga kampus Freeman Certification. Nah jadi ketika kita pembelajaran online kayak gini kita tidak kaget karena kita sudah mengikuti Microsoft Campus Freeman. Jadi untuk belajarnya kita sudah biasa karena kan memang di offline kita sudah menggunakan metodenya berbau semi online. Terus akhirnya ada pandemi langsung tiba-tiba berubah. Akhirnya teman-teman langsung berubah ke online. Jadi tidak begitu kaget. Yang jelas adalah universitas kita itu akreditasinya sudah A. Oke, lanjut aja. Mungkin ini adalah foto teman-teman kita yang cukup berprestasi. Nah, ini dari Fakultas Hukum. Lalu ini Ilkom. Nah, ini foto teman-teman kita. Kita next. Lalu oke, ke fasilitas. Kita untuk fasilitasnya ada namanya Le Cafe. Jadi teman-teman bisa untuk prodi pariwisata nih. Jadi prakteknya langsung di kafe. Kita punya.
Jadi teman-teman yang program studi lain atau program studi pariwisata sendiri itu kita ada kafenya, jadi berkunjung ke situ di dalam kampus ya, berkunjung ke situ nanti kita ya ibaratnya kafe seperti apa. Jadi semua karyawannya di situ adalah teman-teman kita dari prodi pariwisata. Jadi sedang praktikum membuat roti, lalu untuk fasilitasnya itu juga kita sediakan supaya langsung praktikum langsung kayak gitu. Cara serve yang baik itu seperti apa. Oke, lalu ini di lab science kita. Ya, namanya juga lab science, pasti seperti ini ya, teman-teman. Berhubungan dengan science. Ini fakultas untuk yang di ilmu komunikasi. Jadi lab komunikasi kita, jadi ada fotografi, lalu ada yang podcast. Nah, jadi dari dulu kita sudah prepare nih untuk podcast. Jadi kan sekarang baru hype-hype banget nih podcast. Nah, teman-teman sudah tahu nih gimana cara ngatur podcast yang baik. Gimana sih cara audio yang baik, fotografi, angle, sebagainya macam itu di komunikasi itu sudah ada, sudah kita preparekan. Ini kita juga ada namanya teman-teman fasilitas juga dormitory. Itu dormitory kita itu ada di kampus yang paling baru, ada di kampus BSD, di kampus 3 kita. Jadi kan di BSD kita bukannya sombong atau gimana ya, kan itu luas banget ya, 8 hektar atau berapa itu. Nah itu jadi bagian depan kita itu kampusnya, jadi bagian belakang itu adalah dormitory kita. Jadi satu komplek, jadi teman-teman misalkan dormitory, nanti biasanya sih dari teman-teman kita yang BSD ya, teman-teman BSD kita akan dormitory, beberapa yang mengajukan nanti akan ke dormitory tersebut. Jadi tersebut jalan kaki aja kalau mau kampus. Lalu ini yang pasti adalah ada olahraga, sudah pasti banget kampus mana sih yang nggak ada gedung olahraganya. Kita ada gedung olahraganya, lalu ada jogging track-nya juga. Jadi di tiap kampus itu ada beberapa jogging track. Misalkan teman-teman pagi-pagi mau jogging, silahkan biar tetap sehat. Apalagi di musim-musim kayak gini tuh sangat imunnya sangat butuh. Lalu juga ada di perpustakaan, sudah pastinya. Nah, lalu kenalin ini teman-teman, ini adalah rektor kita. Tadi kan sudah nih, apa aja fasilitas, nilai-nilainya apa aja, lalu program studinya apa aja. Sekarang kita kenalan dengan orang-orangnya di dalam itu seperti apa. Ini kenalin teman-teman, ini adalah rektor kita, itu Dr. Agustinus Prasetyantoko. Beliau merupakan ekonom Indonesia. Nah, beliau juga sering banget diundang oleh televisi-televisi untuk memberikan tentang perekonomian, kayak gitu ya. Lalu ini pengajar kita. Nah, ini beberapa pengajar kita, mungkin sekilas-sekilas saja. Oke, ini pengajar kita juga. Oke, ini alumni, beberapa alumni. Nah, ini juga tetap dari alumni, masih sama teman-teman, dari alumni. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah jejaring kita yang tadi networkingnya. Ini kita jadi kan tadi ada per fakultas. Nah, kita jadikan satu sekarang secara besar itu perusahaan mitra kita. Oke. Nah, yang berhubungan dengan beasiswa, teman-teman, misalkan tertarik dengan beasiswa, kalian akses saja di beasiswa.atmajaya.ac.id. Itu banyak banget program studi, bukan program studi sih, banyak banget program-program dari beasiswa. Itu infonya update ada di sana, teman-teman, di beasiswa.atmajaya.ac.id. Lalu ini belum begitu update. Jadi teman-teman, kita itu sudah buka namanya pendaftaran. Itu kita pendaftarannya tes ya teman-teman, sampai dengan tanggal 24 September. Jadi teman-teman misalkan mau join di kita, silakan akses saja di website kita di atmajaya.ac.id. Kalau misalkan teman-teman mau lihat-lihat apa aja sih info yang update,
Silakan follow IG kita di Unika Atmajaya atau di join_Atmajaya. Nah itu infonya update banget di situ. Lalu juga misalkan teman-teman bingung nih, aduh aku mau tanya-tanya tapi kalau chat males dan sebagainya macam, kita juga menyediakan teman-teman. Tenang aja, karena sudah serba online, kita juga menyediakan konsultasi secara virtual. Itu untuk jamnya bisa teman-teman catat. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu khusus di hari Senin dan Senin sampai dengan Jumat. Kalau di hari Sabtunya sendiri itu karena hari Sabtu kita tetap buka, itu dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang saja. Untuk meeting ID-nya bisa teman-teman catat, passwordnya juga teman-teman catat, kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja ya untuk pengenalan tentang Atmajaya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih waktunya teman-teman sudah sudah mendengarkan kita dan semoga kita dapat segera bertemu lah, teman-teman. Gitu. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Kak Cindy atas pemaparannya yang sangat insightful ya teman-teman dari Universitas Katolik Atmajaya. Wah, dari pemaparan ini kita tahu nih bahwa Unika Atmajaya memiliki 3 gedung yang berlokasi di Semanggi untuk National Development, Kulit untuk Health Development, dan BSD yang merupakan gedung terbaru untuk bidang Human Development. Juga tadi dijelaskan bahwa Unika Atmajaya terdiri dari 9 fakultas dan 20 prodi, serta banyak peminatan yang menarik, serta juga ada kerjasama nasional dan internasional. Jadi nggak perlu ragu lagi teman-teman buat studi ke depannya setelah lulus dari Unika Atmajaya. Dalam pemaparan tadi juga ditunjukkan bahwa Unika Atmajaya menjunjung kualitas, nilai, dan juga networking. Mulai dari mendapatkan Microsoft Campus Agreement, jadi kalau misal online ini udah nggak perlu dikhawatirin lagi pembelajarannya, metodenya, pasti sudah sangat terpercaya. Dan juga akreditasinya sudah A, masuk ke QS ranking, dan dari segi fasilitas tadi sudah sangat keren-keren ya teman-teman, ada dorm, lab, dan juga fasilitas penunjang minat dan bakat mahasiswa. Dan Universitas Katolik Atmajaya ini juga sudah membuka pendaftaran nih lewat jalur tes sampai tanggal 24 September. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kepo-kepo, bisa follow Instagram @joinatma. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan lanjut, teman-teman bisa melakukan konsultasi di link yang tadi sudah diberikan oleh Kak Zegi. Baik teman-teman, saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab yang sangat ditunggu-tunggu untuk menggali informasi lebih dalam tentang Unika Atmajaya. Untuk sesi tanya jawab ini, teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung mengirimkan lewat kolom chat ya, dan saya sebagai moderator akan menyampaikan pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh Kak Zegi. Baik, kita lihat di kolom chat. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan nih teman-teman. Pak Zenggi ada yang tanya nih, di FEB tidak ada program studi ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan ya? Mungkin bisa dijawab Pak Zenggi. Oke, saya coba menjawab ya. Sebelumnya dari siapa tadi ya pertanyaannya? Ini dari orang tua, dari orang tua teman dari Pencapaian Ratna. Oke. Halo, salam kenal ya untuk yang bertanya dari orang tua muridnya. Oke, jadi untuk kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di ekonomi itu ada namanya Fakultas Pembangunan yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin bisa di-share ya sedikit ya. Jadi untuk presentasinya tadi kelihatannya nggak ada deh. Tenang, santai. Jadi kita jelaskan sedikit. Oke, ini untuk program studinya teman-teman atau yang bertanya tadi untuk dari orang tua Bapak Ibu. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ekonomi ini ada manajemen, akuntansi, dan ekonomi keuangan dan perbankan. Nah, ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan itu masuknya di ekonomi keuangan dan perbankan. Jadi di ekonomi pembangunan itu turunannya itu ada ekonomi keuangan dan perbankan seperti itu. Jadi memang dulu memang namanya ekonomi pembangunan di kita itu ada namanya ekonomi pembangunan, tapi ke sini itu sedikit berubah nama lah jadi ekonomi keuangan dan perbankan seperti itu. Apakah cukup menjawab ya untuk
fakultasnya, program studinya itu ada untuk ekonominya, itu di ekonomi keuangan dan perbankan seperti itu. Baik, terima kasih Terima Kak kasih. Cindy. Berarti tadi telah dijelaskan bahwa mungkin ada perubahan nama sedikit ya, tapi tetap ada. Dan juga Kak Zegi, ini ada yang tanya lagi, apakah ada kemungkinan mungkin kampus Semanggi pindah ke BSD atau mungkin jurusan-jurusannya pindah ke kampus BSD yang kampus baru itu, Kak Zegi? Oke, siap. Mungkin aku jelaskan lagi teman-teman. Jadi untuk di kampus kita itu sistemnya itu adalah ketika kalian daftar di join.atmajaya.ac.id itu kan pendaftaran kita. Nah, misalkan teman-teman udah klik di situ kan nanti ada pilihannya nih, misalkan program studi apa, lalu kampusnya di mana. Nah, jadi nggak semua kampus itu bisa berpindah-pindah. Contoh kita ambil yang tadi sempat saya jelaskan itu di kampus yang Pluit ya, kampus 2. Nah, ketika di Pluit itu kita nggak bisa nih pindah-pindah, nggak bisa pindah-pindah ke yang lainnya karena memang khusus di kampus Pluit. Nah, sedangkan di BSD dan di Semanggi itu ada beberapa program studi nih. Mungkin sedikit aku share screen lagi teman-teman. Mungkin juga teman-teman bisa sekalian baca. Untuk di kampusnya di mana aja program studinya, ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi di ekonomi bisnis itu teman-teman itu program studinya itu ada beberapa di ekonomi ini. Nah yang tadi sempat tanya ekonomi pembangunan ada nggak ini teman-teman? Ekonomi pembangunan itu ada, namanya keuangan dan perbankan. Nah kampusnya itu hanya ada di Semanggi. Lalu untuk manajemen dan akuntansi itu ada di BSD Semanggi dan di BSD dan Semanggi. Begitu juga teman-teman boleh turun. Jadi ada beberapa pilihan teman-teman di BSD atau Semanggi yang ada BSD atau Semangginya. Itu sistemnya adalah ketika kalian sudah daftar, nah itu untuk jadi misalkan sudah klik di BSD nih, kalian di BSD terus misalkan kalian di Semanggi ya berarti kalian di Semanggi terus kayak gitu. Jadi tidak ada namanya tiba-tiba pindah ke sana, pindah ke sini itu nggak ada. Cuman misalkan teman-teman, aduh, jauh juga ya di BSD ya. Aku pengen pindah nih ke Semanggi. Itu kami berikan kesempatan sekali saja. Jadi sekali saja kalian teman-teman bisa pindah ke gedung yang lainnya seperti itu. Misalkan kalian dari BSD ternyata kejauhan nih, aku lebih dekat ke Semanggi. Karena kan biasanya kalau baru-baru kayak gitu mau lihat-lihat nih, coba daftar coba di Semanggi, mungkin dekat. Kan datang ke situ, waduh ternyata jauh banget. Enakan yang di Semanggi ternyata. Oke, silakan mengajukan saja, bilang ke kita, Pak, Bu, saya mau pindah dong di Semanggi, bisa nggak? Nah, nanti tinggal isi formnya. Seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat juga pendaftaran kita sama ini di atmajaya.ac.id, nanti bagian pendaftaran kita kan membuka jalur tes. Nah, nanti teman-teman di sini pendaftarannya. Nih, tesnya teman-teman. Mungkin sekarang aku jelasin karena udah buka website. Itu materi tesnya, teman-teman. Itu ada berbagai materi tes. Jadi yang semuanya yang dapat itu adalah tes bahasa Inggris, lalu yang kedua itu tes potensi akademik, tes TPA. Tes TPA, misalkan tes TPA itu kayak gimana sih? Boleh teman-teman search saja di Google, contoh tes potensi akademik. Nah, itu nanti muncul banyak banget tuh. Lah, kira-kira seperti itulah. Lalu untuk beberapa program studi, beberapa fakultas dan program studi khusus, itu ada tambahan tes kepribadian, lalu ada juga tes kimia, khusus di farmasi. Seperti itu. Lalu juga nanti kalian boleh search aja ke bawah, syarat-syaratnya apa aja sih? Misalkan teman-teman mau daftar, nih ada IPA, IPS, SMK, bahasa, tuh seperti ini ya, teman-teman. Jadi tidak semuanya bisa menerima. Contoh di teknik mesin hanya menerimanya IPA. Gitu. Oke, apakah cukup menjawab untuk yang tadi pertanyaannya, yang permasalahan tentang itu ya? Pindah ke kampus BSD. Jadi pindah ke kampus itu bisa cuman sekali saja ketika mengajukan. Mungkin seperti itu aja. Baik, terima kasih Kak Cindy. Tadi telah dipaparkan bahwa untuk kampus Semanggi dan BSD ada jika ingin pindah mungkin masih bisa, tapi hanya diberi satu kesempatan ya Kak Cindy. Dan itu juga ada pertimbangan khusus-khusus. Dan untuk yang kampus kulit mungkin kalau sudah stay di situ ya stay di situ, tidak bisa pindah ke departemen lain, fakultas lain. Ya. Terima kasih Kak Cindy buat jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Kak mengenai biaya kuliah.
mohon bisa dijelaskan mungkin perkiraan biaya kuliah sampai dengan lulus itu Kak, dan mungkin bisa ditunjukkan webnya supaya teman-teman peserta lain bisa lebih jelas mungkin Kak. Oke, baik. Berarti kita balik lagi nih ya ke website karena informasinya di website ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi pada website. Oke, untuk biayanya kita kembali ke website sebentar ya. Website. Oke. Nah, tadi ini website kita teman-teman. Nah, mungkin sedikit aku tutor kali ya. Oke, sedikit aku tutor. Jadi di depan kan halaman awal kita seperti ini ya teman-teman. Halaman awal kita. Lalu nanti teman-teman kalau misalkan buka dari desktop ya, buka dari desktop, kalian turun aja ke bagian bawah. Lalu pilih ke berita lainnya teman-teman. Pilih ke berita lainnya. Nah ini kan banyak banget nih, ada berbagai macam informasi nih, kan ini berkaitan dengan pendaftaran mahasiswa baru. Kalian turun aja ke bawah, pilih yang pendaftaran sarjana tes online. Lalu selanjutnya kalian turun, kalian lihat juga ini bisa jadwal pendaftarannya teman-teman. Jadi tesnya kita online, lalu tanggalnya di tanggal 26 September. Kita membukanya sampai dengan 24 September. Begitu. Lalu untuk biaya pendaftarannya kita masih free teman-teman. Karena pandemi jadi kita berikan free pendaftarannya. Jadi kita tidak ada namanya bingung nih. Aduh, aku belum pengumuman, udah suruh bayar belum ya? Gitu. Tenang. Jadi di Atmajaya itu untuk saat ini kalian mendaftar sampai dengan dinyatakan lulus itu belum ada pendaftaran, belum ada kalian ibaratnya apa ya, keluar uang lah ya, kayak gitu. Nanti setelah pengumuman, nah nanti baru ada namanya pembayaran dan konfirmasi. Nih teman-teman di tanggal ini. Oh, itu ada namanya pembayaran dan konfirmasi setelah pengumuman ya, tanggal 4 Oktober. Lalu kita balik ke biaya. Kalian scroll aja ke bawah, lalu di poin nomor 4. Di sini, kalian klik aja teman-teman. Diklik, lalu pilih di sini. Nah, ini untuk biayanya. Nah, ini ada macam-macam biayanya nih teman-teman. Ini adalah biaya untuk semester 1 ya. Untuk semester 2-nya, nanti teman-teman cukup membayarkan di bagian BPS, biaya per semesternya. Kayak gitu. Jadi untuk semester 1 kan ada uang pangkal, ada berbagai macam ya, yang perintilan-perintilan kecilnya kayak gitu. Itu jadi ditotalkannya di total tagihan ini. Lalu misalkan untuk selanjutnya, semester 2, 3, dan seterusnya, itu kalian mengambilnya kurang lebih di biaya per semester BPS-nya ini. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk biayanya. Kalau misalkan untuk detail-detailnya nanti boleh deh ketika konsultasi itu teman-teman bisa datang aja ke tadi ke ruang Zoom-nya atau chat aja nanti di WhatsApp kita. Kita juga nanti aku share ya di chat kalau misalkan teman-teman berminat. Kalau misalkan enggak nanti boleh tanya tuh ke guru BK-nya. Bu, mau berhubungan dengan Atmaja itu belum minta nomornya, nanti minta aja ke situ. Kayak gitu. Mungkin cukup menjawab ya untuk tabel biaya. Tidak begitu, tapi memang tidak begitu saya jelaskan karena memang cukup rumit untuk masalah pembiayaan. Karena kan juga waktunya juga terbatas. Nanti boleh deh untuk chat-chat langsung kayak gitu. Mungkin gitu aja, Bu. Ya, terima kasih Kak Zenggi. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih detail bisa ikut sesi konsultasi atau langsung ke platform yang telah disediakan oleh Unika Atmajaya terkait pendaftaran ini ya. Kak Zenggi, ini ada beberapa pertanyaan terkait jurusan psikologi nih Kak. Jadi jurusan IPA itu bisa masuk ke jurusan psikologi Atmajaya Kak? Oke. Nah, untuk di psikologi itu teman-teman tadi misalkan masih bingung nih di psikologi bisa nggak ya masuk ke maaf jurusan IPA bisa nggak ya masuk ke psikologi atau IPS bisa nggak ya masuk ke psikologi. Jadi ini teman-teman tadi sudah sempat dijelaskan juga di awal. Misalkan teman-teman bingung gimana ya bisa masuk nggak ya karena kan aku dari IPA nih bisa masuk ke psikologi nggak ya atau aku dari IPS bisa masuk ke psikologi nggak ya. Teman-teman akses aja tadi di website, akses saja di website, lalu cari ke bagian bawah, scroll aja ke bawah di psikologi. Nah, lalu untuk di psikologi sendiri itu
Nih, misalnya kalian teman-teman lihat, oh ini belum share screen. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di psikologi ini, di psikologi itu bisa menerima dari IPA, IPS, dan bahasa. Kayak gitu. Dan kampusnya ada di BSD dan Semanggi. Jadi sebelum teman-teman itu pilih, aku mau di BSD apa Semanggi ya? Kan search aja nih, BSD itu seperti apa tempatnya, kayak gimana, Semanggi itu kayak gimana. Begitu. Misalkan, ya namanya juga manusia kan ya. Kadang penyesalan di akhir, nggak pernah namanya di depan. Akhirnya, aduh ternyata enak di sana, atau gitu di sana. Nggak apa-apa, kita masih berikan satu kesempatan. Kayak gitu. Tenang aja teman-teman. Jadi misalkan teman-teman bingung, akses di website, ada beberapa aja yang khusus ya teman-teman. Contohnya ini seperti ini, teknik mesin IPA. Lalu kedokteran, nih di bagian kedokteran itu IPA, tapi bukan paket C. Lalu untuk di sistem informasi itu bisa semuanya. Tuh, nanti boleh deh search sendiri deh, karena kan memang waktu ya. Sebenarnya enak nih ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Oke, mungkin menjawab sedikit pertanyaan yang tadi. Jadi saya rangkum sedikit, untuk psikologi itu bisa menerima dari IPA, IPS maupun bahasa. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Zengki. Ini ada pertanyaan lagi Kak terkait jurusan psikologi. Wah, sepertinya teman-teman ini sangat tertarik ke jurusan psikologi ya Kak. Nah, Iya pertanyaannya benar-benar. adalah, ya mungkin karena psikologi Atma Jaya sudah pasti kualitasnya, akreditasnya tidak bisa diragukan lagi. Ini pertanyaannya Kak, apakah ada perbedaan sistem pembelajaran mungkin antara psikologi kampus BSD dan Semanggi? Lalu jika ingin lanjut S2, apakah ada link dengan universitas luar negeri terkait jurusan ini mungkin Kak? Oke, mungkin aku sedikit menjawab ya teman-teman ya. Jadi di psikologi itu pembedaan pembelajarannya itu gimana? Tenang aja, tidak ada pembedaan. Jadi sama semua. Cuman yang beda itu adalah mungkin dari dosen-dosennya, karena kan dosen-dosennya juga tidak. Karena di PSD dan Semanggi kan juga lumayan jauh ya, lumayan jauh juga dari PSD ke Semanggi, Semanggi ke PSD itu juga membutuhkan waktu lama. Jadi memang ada dosen yang dari Semanggi, ada yang dari PSD kayak gitu. Kadang juga bertukar gitu. Jadi untuk pembelajaran itu tetap sama, tidak ada pembedaan, sama saja, cuma berbeda di gedungnya saja kayak gitu. Lalu untuk lulus ya, untuk lulus selanjutnya S2 itu kita juga ada. Nanti misalkan teman-teman mau daftar di selanjutnya, itu bisa teman-teman nanti berkonsultasi juga untuk bagian sarjananya. Kan kita belajar bagian sarjananya nih. Nah, nanti misalkan kalian udah berkuliah dan sebagainya macam, aku kelihatannya mau ngambil psikologi deh. Kelihatannya asik deh untuk psikologinya. Mau lanjut lagi? Silahkan. Gitu. Kita juga ada S2-nya, teman-teman. Jadi tenang aja, untuk di luar negeri kita juga pasti sudah ada. Jadi gimana ya? Kalian S1 juga ada, untuk S2 juga ada yang melanjutkan di psikologi. Jadi berkelanjutan juga bisa. Nanti misalkan sama ingin lebih detail, ingin tanya apa sih psikologinya, jurusannya apa aja sih? Nah, kita nanti bisa konsultasi teman-teman. Nanti kita cerita-cerita lah. Untuk kan waktunya juga lumayan lebih panjang nih, kita bisa cerita-cerita. Mungkin gitu aja. Jadi mungkin sedikit aku rangkum. Itu jadi di psikologi kita tidak ada pembedaan antara kampus BSD dan Semanggi. Lalu misalkan ingin melanjutkan S2, itu sudah, apakah sudah bisa? Bisa. Untuk lulus kerjasama dengan luar negeri, ya kita ada. Baik, terima kasih Kak Senggi untuk pemaparannya. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Yang pertama itu, apakah penerimaan mahasiswa baru jalur gelombang 1, 2, 3 itu berpengaruh di kuota awal masuk atau biaya di awal? Lalu ada yang bertanya juga nih, untuk kuota FK tahun ini berapa ya Kak? Atau mungkin apakah kita bisa mengakses kuota tiap jurusan di web? Terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih yang bertanya ya teman-teman. Lalu gini nih, tadi pertanyaannya apa ya? Jadi pertanyaan Mengenai jalur baru gelombang itu apakah berpengaruh ke kuota dan biaya? Oke, terima kasih. Jadi untuk pendaftarannya itu gimana sih, maksudnya berbeda nggak ya untuk masalah biaya? Jadi itu tidak ada perbedaan. Jadi biayanya ketika ditampilin ya segitu aja teman-teman. Range-nya sama, gitu. Range-nya tetap segitu. Cuman
Yang membedakan dari pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu yang pasti dari kuota itu kan sudah pasti ya dari kuotanya. Karena kan pendaftaran awal itu kuotanya lebih banyak ya. Lalu untuk pendaftaran untuk yang selanjutnya semakin mepet dengan perkuliahan teman-teman kan, teman-teman nih rencana kuliah tahun depan ya 2022. Nah, misalkan mepet misalkan di bulan Juni lah, Juni kita kan kuliah dimulai di bulan September. Nah, jadi misalkan mepet di bulan September, kuotanya ini semakin dikit nih yang bisa daftar, karena kan udah keisi teman-teman yang kemarin sudah di awal-awal mendaftar tuh. Nah, itu nanti bisa makin sedikit lah. Seperti itulah ibaratnya untuk masalah kuota. Tapi untuk masalah biaya tidak ada pembedaan, hanya permasalahan di kuotanya saja. Seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut aja ke bagian yang kuota untuk masalah kuota FK. Karena tadi sudah saya jelaskan untuk masalah pendaftarannya, karena berhubungan dengan kuota. Jadi pendaftaran di FK itu dari beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu kira-kira itu untuk di Fakultas Kedokteran itu menerimanya sekitar 200-an. Untuk pastinya itu tidak kami pajang di website karena kan untuk proses seleksinya itu dari pihak fakultasnya teman-teman. Jadi untuk range-nya lah, untuk kira-kiranya itu sekitar 200-an kayak gitu. Jadi untuk sekarang sudah keisi berapa ya kuotanya? Itu tidak kami bagikan di website. Jadi teman-teman memang mengandalkan apa ya, intuisi, feeling teman-teman ini masih nggak ya. Nah, berhubung kita masih di awal, jadi itu masih teman-teman masih banyak, masih cukup banyak. Jadi peluangnya juga lumayan besar teman-teman untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran yang tadi minat. Siapa ya yang tadi minat ya? Pasti mau jadi dokter baik nih, dokter baik nih di masa-masa pandemi. Appreciate. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya jelaskan tentang kuota dan biayanya. Baik, terima kasih Kak Zenggi. Jadi teman-teman segera daftar nih supaya kuotanya nggak kehabisan dong pastinya, karena ini kan berdasarkan intuisi ya teman-teman. Kita nggak tahu apakah sudah terisi atau belum porsinya, jadi segera daftar aja teman-teman. Baik Kak, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya mengenai pendaftaran gelombang terakhir setelah pengumuman PTN itu kapan ya Kak kira-kira? Dan apakah ada keringanan jika misal kita masuk atau keterima di salah satu PTN, apakah ada keringanan biaya terkait yang sudah dibayarkan? Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban untuk pertanyaannya. Jadi gini teman-teman. Jadi aku bagikan aja share screen aja kali ya. Karena kan memang itu berhubungan dengan kembali lagi berhubungan dengan keuangan. Kita terbuka saja untuk bagian keuangan ya. Masa-masa pandemi kayak gini cukup sulit juga ya untuk masalah keuangan. Jadi kayak gini teman-teman. Tadi untuk kapan sih pendaftarannya untuk yang PTN ya, pendaftaran PTN. Jadi kita itu rencana akan dibuka sampai dengan bulan Juni pendaftaran kita di bulan Juli lah. Juli itu paling akhir kita pendaftaran. Jadi teman-teman yang bisa cek lah kapan sih pengumumannya, kapan sih pendaftarannya untuk PTN dan sebagainya macam. Itu intinya untuk di Atma Jaya itu kita membuka sampai dengan bulan Juni tahun depan 2022 itu kita masih buka. Nah, untuk misalkan nih teman-teman udah daftar nih, kita waduh aku takut kehabisan kuota nih, nanti kalau aku nggak kuliah gimana nih. Nah, kalian mungkin udah daftar sekarang, nanti langsung aku cari search lah, langsung daftar. Nah, kan perlu membayarkan nih, ada masa konfirmasinya nih ya, ada masa konfirmasi di tanggal ini masa konfirmasinya. Lalu gimana yang udah dibayarkan? Kan scroll aja ke bawah dan nih di poin nomor 6 yang ini teman-teman. Jadi hanya beberapa saja ya teman-teman, hanya beberapa saja perguruan tinggi negeri yang bisa dikembalikan dananya. Itu ada berbagai macam, teman-teman bisa baca sendiri, itu ada di IPB dan sampai ke USU. Lalu hanya melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Ini ya teman-teman, hanya dua ini ya. Jadi untuk yang mandiri mohon maaf tidak bisa. Jadi untuk menerima SNMPTN dan SBMPTN itu penerima nih serentak ini. Jadi berhak menerima uang kembali. Aku highlight ya. Berhak menerima uang kembali yang telah dibayarkan. Nah, ini. Jadi teman-teman berhak menerima uang kembalinya yang sudah dibayarkan
Tetapi kecuali pembayaran initial payment. Jadi kecuali biaya initial payment teman-teman itu tidak dapat dikembalikan kecuali biaya initial payment-nya. Nah, initial payment-nya berapa? Tadi yang seperti sudah saya sharekan teman-teman. Jadi untuk pembayaran initial payment itu nanti bisa cek sendiri ya. Itu berbeda-beda untuk program studinya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di pembiayaannya. Mungkin gitu aja. Jadi informasi lengkap pasti ada di website. Teman-teman misalkan bingung, teman-teman scroll aja ke bagian bawah. Nah, nih. Apabila ada pertanyaan informasi lebih lanjut, silakan hubungi bagian mahasiswa baru. Ini nomornya ya. Kayak gitu, teman-teman. Itu untuk masalah biaya dan kapan sih pendaftarannya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Singgi atas jawabannya, dan juga tadi banyak banget nih yang sangat tertarik ya Kak lewat antusiasme pertanyaan-pertanyaannya. Bisa dilihat bahwa sangat banyak teman-teman yang masih kepo-kepo untuk tahu lebih lanjut tentang informasi Unika Atmajaya. Mungkin nanti bisa diakses di webnya dan juga bisa ikut konsultasi yang sudah disediakan di linknya tadi di pemaparan. Dan teman-teman, Venus mau rekap sedikit mengenai tanya jawab tadi. Jadi ada di sesi pada tes jalur tes ada materi yang bisa diakses, materinya mungkin ada bahasa Inggris, tes TPA, dan buat soal-soalnya mungkin teman-teman bisa akses sendiri di atmajaya.ac.id. Terus untuk ketentuan dan syaratnya serta biaya-biayanya, dan juga untuk mengenai psikologi tadi ada perbedaan mungkin di tempatnya, tapi tidak ada perbedaan mengenai pembelajarannya, mungkin hanya dosen-dosennya, dan juga terkait Universitas PTN tadi hanya bisa dikembalikan dananya jika diterima melalui jalur SNM dan juga SBM. Jadi untuk mandiri belum bisa mendapatkan pengembalian biaya, dan teman-teman bisa akses nih PTN-PTN mana aja yang dapat kesempatan untuk dikembalikan biayanya, dan juga teman-teman yang masih kepo-kepo bisa langsung menuju ke webnya dan juga langsung ke kontaknya tadi telah disediakan. Oh ya, Kak Zenggi, ini ada yang tanya nih Kak, untuk materinya tadi, presentasinya apakah bisa kami akses untuk mengenai prodi-prodi itu atau sudah ada langsung di web ya Kak? Oke, untuk itu kan jadi untuk presentasi ya, untuk PPT presentasi ya, itu teman-teman bisa akses aja di website teman-teman, itu lengkap banget di website kita. Kalau misalkan masih ada waktu, boleh saya contohkan sedikit ya Bu ya, untuk gimana sih caranya. Nah ini teman-teman, jadi di sini ada namanya program pendidikan. Nah ini ada info-info detailnya di sini. Nih ada magisternya juga teman-teman. Nih ada magister psikologi yang tadi tanya, lalu kita juga ada doktoral. Jadi di bagian atas ini itu kalian akses saja di sini. Itu sudah lengkap banget. Pendaftaran juga langsung aja di bagian pendaftaran tadi. Jadi untuk PPT mungkin rangkumannya tadi di PPT, cuman untuk lebih detailnya gimana sih caranya perkuliahannya itu gimana, itu juga ada di bagian website kita. Jadi di informasi lebih lengkap ada di website. Misalkan di website bingung gimana caranya, boleh hubungin kita. Siap Kak Singgi, terima kasih untuk pemaparannya, untuk jawaban-jawabannya teman-teman. Jadi jangan lupa kalau yang masih banyak pertanyaan dan pengen tahu info-info lebih lanjut bisa langsung cek di website atau hubungi lewat tadi yang sudah diberikan. Untuk mengakhiri sesi kali ini, dipersilahkan kepada Kak Singgi untuk memberikan closing statement-nya. Oke, baik. Ini adalah closing statement. Mungkin kata-katanya nggak bijak ya teman-teman. Aku bukan orang bijak. Jadi memang, jadi buat teman-teman yang sudah mengalami masa-masa pandemi dan kalian berkuliah dan kalian juga masih tetap semangat sekolah, saya sebagai manusia mengucapkan kalian luar biasa. Kalian benar-benar luar biasa. Kalian bisa beradaptasi banget dengan situasi seperti ini dan kalian masih bisa semangat. Kalian juga masih bisa berpikir bahwa aku ke depannya akan menjadi orang yang seperti ini. Aku akan menjadi seorang yang sukses, aku ingin membanggakan kedua orang tua, aku ingin menciptakan sesuatu yang baru, inovasi yang baru. Aku apresiasi itu buat teman-teman.
intinya buat di masa-masa pandemi ini kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berusaha tetap jaga untuk kesehatan, tetap protokol kesehatan teman-teman supaya pandemi ini segera berakhir, kita juga bisa kembali lagi ketemu teman-teman, bisa berkumpul bersama, merasakan emosinya itu seperti apa, merasakan keakrabannya seperti apa. Jadi intinya teman-teman semangat buat kedepannya, jangan pernah putus asa. Kalau misalkan kalian gagal, itu adalah kesuksesan yang tertunda teman-teman. Jadi memang teman-teman harus tetap berjuang, banggakan kedua orang tua teman-teman, dan yang pasti intinya adalah saya tunggu di Unika Atmajaya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih dan semangat ya teman-teman. Terima kasih juga waktunya. Terima kasih dari Bidikti sudah memberikan waktunya juga ke Unika Atmajaya. Kami mewakili dari Unika Atmajaya juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas ada kesalahan kata dan perilaku dari kita. Kita mohon maaf juga ke teman-teman semuanya, terutama ke Bidikti. Terima kasih.